Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulidar Utami Lubis, NPM 2014-34193. Saya dari kelas 7I, Fakultas PGSD, Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di dalam video kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Nah, sebelumnya saya lanjut ke video menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian kegiatan ilmiah berupa tindakan pada bidang sosial yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dalam suatu siklus dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan, memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan. Penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas atau di sekolah. Selanjutnya, adapun karakteristik atau ciri-ciri penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, adanya masalah yang diangkat sehari-hari. Yang kedua, adanya tindakan-tindakan aksi. Dan yang ketiga, bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, proposal penelitian tindakan kelas yaitu terdiri dari 3 bab. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua itu identifikasi masalah, dan yang ketiga itu batasan masalah, yang keempat itu rumusan masalah, dan yang kelima itu tujuan penelitian, dan yang keenam manfaat penelitian, dan ketujuh anggapan dasar penelitian. Nah, kita sebelum memulai membuat proposal, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu apa saja yang bermasalah yang ada di dalam sekolah atau di dalam kelas. Nah, yang kedua itu identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang kita buat, kita mengidentifikasikan masalah-masalah apa saja yang timbul di dalam sekolah itu. Apa saja yang timbul di dalam latar belakang masalah tersebut. Nah, habis identifikasi masalah, selanjutnya batasan masalah, agar penelitian yang kita lakukan tidak menyebar luas. Contoh, kita membuat 4 identifikasi masalah. Nah, ada batasan masalah itu kita harus batasi, kita harus ngambil 2 saja masalahnya. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu penelitian untuk menentukan data di lapangan. Karena merupakan pertanyaan, maka dalam penulisan rumusan masalah harus menggunakan kalimat tanya. Misalnya, kata tanya yang digunakan adalah apakah, bagaimana. Nah, rumusan masalah dengan menggunakan kata tanya apakah digunakan untuk menanyakan keberhasilan sesuatu tindakan dalam batasi masalah. Sedangkan tanya bagaimana digunakan untuk mendeskripsikan cara menerapkan tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Nah, tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk menentukan proses hasil belajar yang tepat atau memecahkan permasalahan di dalam kelas, yang terakhir meningkatkan praktik pembelajaran. Nah, manfaat penelitiannya itu kita membuat manfaatnya untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah yang kita akan meneliti. Nah, yang bab 2, hasil belajar. Menurut Nasution 1994 menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan, tapi juga untuk membentuk kecakapan dan penghargaan dalam diri pribadi yang belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu yaitu faktornya itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kerangka berpikir, dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak pasifnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
Hipotesis. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di kelas, maka diperoleh hipotesis tindakan kelas yang diajukan dalam penelitian tersebut. Nah, lanjut ke bab 3. Bab 3 itu ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian berkembang menjadi penelitian tindakan kelas. PTK atau Classroom Action Research adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Penelitian yang digunakan penulis yaitu mengenai adanya kesulitan dalam proses belajar mengajar, baik dari segi guru mengajar, peserta didik maupun komponen pembelajaran, yaitu ada bahan ajar, media pendekatan, metode, strategi, dan setting kelas. Setting kelas penilaian, sehingga dapat mencari solusi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi real kelas di kelas tersebut. Nah, di mana lokasi subjek dan penelitian. Nah, lokasi subjek dan penelitian, waktu jam berapa yang akan kita peneliti tersebut, dan tempat penelitian yang kamu adakan itu di mana, sekolah mana. Nah, desain penelitiannya itu menggunakan siklus, di mana terdapat beberapa siklus. Jika siklus pertama belum berhasil, maka dilanjut siklus kedua. Jika siklus kedua juga belum berhasil, maka dilanjutlah siklus ketiga. Nah, di sini saya mengambil siklus pertama, perencanaan plan, di mana seorang peneliti secara matang merencanakan pembelajaran dengan media yang dimana disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, teknik pengumpulan datanya menurut Arukunto 2010 halaman 193, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik analisis datanya. Nah, teknik analisis adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data yang diperoleh secara kuantitatif kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif presentasi. Nah, yang dimana indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Nah, sampai sini dulu pembahasan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana saya mohon maaf jika saya ada salah atau perkataan, baik perbuatan atau maupun tidak disengaja. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.